telah aku jadikan bahan bakar api neraka, terdiri dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimanakah? Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Artinya apa? Kalau ada orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan khawatir, rezeki dijamin oleh Allah. Kita sedang menerangkan tentang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, perawi ragu-ragu dan keraguan dalam menentukan sahabat tidak menjadi masalah, sebab semua sahabat bersifat adil, soleh dan terpercaya. Dia berkata, tatkala terjadi perang Tabuk, orang-orang Islam menderita kelaparan. Mereka berkata, ya Rasulullah, seandainya Anda mengizinkan kami menyembelih onta-onta kami sehingga kami bisa makan dan mendapatkan minyak. Rasul pun menjawab dengan spontan, lakukan. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, jika Anda mengizinkan, akibatnya hewan-hewan kendaraan ini akan menyusut. Akan tetapi panggillah mereka semua agar membawa sisa-sisa bekal mereka masing-masing. Kemudian mohonlah kepada Allah keberkahannya atas sisa bekal tersebut. Mudah-mudahan Allah menjadikan keberkahan di dalamnya. Dan Rasul berkata, ya, maka beliau meminta tikar yang terbuat dari kulit. Lalu beliau menggelarnya, kemudian meminta sisa-sisa bekal perjalanan mereka. Maka ada orang yang datang bawa segenggam jagung dan yang lainnya. Ada yang bawa korma, lain lagi ada yang bawa roti, sehingga terkumpul di atas tikar sisa-sisa makanan yang sedikit sekali. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, mohonkan keberkahan. Kemudian berkata, ambillah di wadah-wadah kalian. Maka mereka mengambil di wadah mereka masing-masing, hingga mereka tidak membiarkan satu wadah pun yang ada di perkemahan itu, melainkan mereka telah mengisinya dengan penuh, dan mereka juga makan sehingga kenyang. Malah masih ada sisa. Rasul pun bersabda, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang hak selain daripada Allah, dan aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang pun yang datang dengan keduanya, kedua syahadat, tanpa ada keraguan-raguan, lalu terhijab daripada surganya Allah. Jadi ini cerita waktu perang Tabuk. Abu Hurairah bercerita, ketika mereka perang Tabuk sudah beberapa hari, kekurangan makanan. Makanan perbekalan yang mereka bawa tinggal sedikit. Kemudian nanya kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, bolehkah onta nadih, namanya onta nadih, bolehkah onta nadih ini yang paling besar ontanya pada saat itu kita potong buat makan rame-rame karena mereka sudah kekurangan makanan? Rasul bilang silahkan. Ternyata datang seorang sahabat yang lain. Apa? Siapa dia? Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kalau nadih ini dipotong, nadih itu pada saat perang Tabuk onta yang sangat kuat. Dia yang suka bawa-bawa ngakutin air, peralatan-peralatan yang berat, onta yang bernama nadih yang paling besar ini paling kuat. Itu andalan buat para sahabat yang pada perang Tabuk. Ketika Umar bilang, ya Rasulullah, seandainya onta yang bernama nadih yang paling kuat dipotong, kita kekurangan tenaga nanti. Yang ngakutin air, onta yang mana, yang lain kurang kuat. Yang ngakutin peralatan kita, siapa lagi? Yang akan kita pakai ke sana kemari, warawiri, itu adalah kendaraan yang paling hebat, paling kuat. Kalau disembelih kurang tenaga kita, karena dia paling kuat onta itu. Jadi usulmu bagaimana? Kata Umar, begini deh, suruhlah para sahabat mengumpulkan sisa-sisa makanan yang ada. Boleh, boleh, kata Rasulullah. Minta deh sini tikar. Tikar Rasulullah itu terbuat dari kulit, digelar di depan Rasulullah. Beliau kasih pengumuman, wahai sahabatku, karena perbekalan kita sudah menipis, saya meminta semua sisa-sisa makanan dari kalian kumpulkan di tikar ini. Ada yang datang bawa roti sepotong,
ada yang datang bawa korma, ada yang datang bawa anggur, bawa kismis, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Rasul berdoa sama Allah, ya Allah berikan keberkahan dengan makanan ini, agar kami semua kuat untuk berperang melawan musuh. Dengan kudrat iradat Allah, maka Allah jadikan makanan ini tetap segitu jumlahnya. Rasul bilang, wahai para sahabatku, bawa tempat makanan kalian, penuhi nih. Kalau ini bawa piring, ini bawa mangkok, barangkali ini bawa baskom kecil, penuhi makanan kalian, penuhi. Kalian makan, penuhi wadah-wadah kalian. Mereka di situ rame-rame makan sudah kenyang. Mangkok piring yang mereka bawa sudah dipenuhi oleh mereka. Aneh tapi nyata, makanan masih tetap banyak. Inilah keberkahan. Jadi wasiat kulasai, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Artinya apa? Kalau ada orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan khawatir, rezeki dijamin oleh Allah. Coba Anda buka silahkan Al-Baqarah 126. Al-Baqarah 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minasy syamar. Minat di ujung lidah, tak minat tamarot. Minas samawati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan Sumad taruhu. Masuk langsung masuk. Sumad taruhu. Jangan pakai at lagi. Sumad taruhu. Nggak pakai at. Sumad taruhu. ila azabin nar. Wa bi'sal masir. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala faman kafara fa umattihu qalilan summa darruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Jadi ketika Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah sudah direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Saya sudah sampaikan tempo hari, pondasinya masih utuh kan, dibuat oleh Allah memerintahkan malaikat dalam surat Ali Imran 96. Lalu dalam 127 ayat ini Allah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah merenovasi Ka'bah. Karena di zaman Nabi Nuh Ka'bah hancur, atasnya pondasinya tetap utuh. Lalu setelah direnovasi, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan Mekah ini negara yang aman. Baldatun thayyibatun, apa artinya? Bahasa kitanya gemah repah, loh jinawi, subur, orangnya aman, kemudian merasa bahagia. Hadza baladan amina. Apa kata Nabi Ibrahim? Warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, berikan rezeki buat semua penduduk di Mekah ini dan semua yang ada di negara ini ya Allah, samarot, dengan buah-buahan. Kenapa buah-buahan? Karena Mekah adalah negara yang sangat gersang. Kalau Anda pergi ke Mekah sekarang berbeda jauh kalau Anda pergi tahun 70-an. Anda pergi tahun 80, 90 saja Mekah sangat gersang. Sangat gersang. Rumput aja nggak numbuh, Bu. Sekalian ada rumput pirang. Tapi akhir zaman sekarang menjelang kiamat, tanda kiamat sudah ada. Di Mekah ada yang namanya gunung, sudah ada saljunya. Sering turun hujan.
Kalau dulu rumput pun tidak nemu sekalian tumbuh pirang, sekarang ibu di Arafah saja bisa lihat alang-alang. Jalan, kalau ibu dari Mekah mau ke Madinah yang selama ini hanya padang pasir semata-mata, sudah banyak rumput pada tumbuh. Alang-alang sudah banyak tumbuh. Berbeda karena ini sudah menjelang kiamat. Tanda kiamat sudah ada. Jadi ini doa Nabi Ibrahim. Rabbi al-hadha baladan amina. Ya Allah, jadikan Mekah ini negeri yang aman, yang subur makmur loh jinawi. Belum cukup. Warzuq alahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Berikan ya Allah rezeki buat negara ini bagi orang berupa buah-buahan, sayur mayur. Kenapa buah-buahan? Buah-buahan adalah mewakili makanan yang lain. Jadi bukan hanya buah-buahan, sayur mayur, umbi-umbian. Berikan ya Allah warzuq alahu minat tamarat. Berikan rezeki ya Allah buat penduduk negeri ini berupa buah-buahan dan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Buat siapa? Nabi Ibrahim membatasi dirinya mohon kepada Allah. Apa kata Allah? Kata Nabi Ibrahim, man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Berikan rezeki Allah kepada orang yang beriman kepadamu, yang beriman kepada hari akhir. Terbatas apa enggak? Terbatas. Nabi Ibrahim berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan rezeki, terutama buah-buahan, hanya orang yang beriman kepada Allah, hanya orang yang beriman kepada hari akhir. Itu sangat terbatas. Artinya Nabi Ibrahim sebagai manusia pilih kasih. Tapi Allah yang disebut likulir rahmatin kulisai, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Apa jawaban Allah? Anda lihat selanjutnya. Ola, waman kataro taubatihu qalilan. Tidak, kata Allah. Tidak aku berikan hanya kepada orang yang beriman kepadaku, yang hanya beriman kepada hari akhir. Tapi waman kataro taubatihu qalilan. Orang kafir pun, beda kan? Kalau Nabi Ibrahim terbatas bermohon sama Allah, yang diberikan rezeki hanya orang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir. Tapi Allah dengan tegas, dengan rahmatnya Allah mengatakan, wa man kafaro ta'ubatihu qalilan. Bagi orang-orang kafir pun aku berikan nikmat rezeki, buah-buahan, sayur mayur, umbi-umbian, kacang-kacangan, padi-padian, semua aku berikan walaupun mereka kafir. Tapi apa kata qalilan? Sedikit. Yang dimaksud sedikit apa? Hanya di dunia saja. Begitu mereka mati, summad terruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Lalu mereka aku paksa, dipaksa, mau gak mau dimasukkan ke dalam api neraka. Ilayyal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Coba Anda bayangkan, kita, saya aja punya tukang, ada yang 130 sehari, ada yang 150 sehari, ada yang 170 sehari, beda-beda tergantung kepintaran mereka. Kalau dia kerja seharian, yang 130 tetap dari pagi sampai sore. Kerjanya bener apa nggak bener? Benar-benar waktu dari jam 7:30 pagi sampai jam 4, benar nggak dia kerja? Ada yang cuma ngerokok, ngopi, ada yang cuma ngobrol. Ini nyata nih, saya seumur hidup punya tukang kerja. Ada yang kerjaannya para wiri, kan saya bagi tugas, yang 3 orang di sini, 2 di sini, 2 di sini, biar ketahuan kerjaannya. Soalnya kalau blok di situ semua, buset dah, gue ngegaji orang seminggu sekian puluh juta, kok kerjaan nggak kelar-kelar. Saya atur, kamu di sini 2, di sini 3, sini 4, sini 3, biar dia bagi-bagi tugas, ketahuan kerjaan nggak. Benar nggak benar? Saya melihat ataupun tidak melihat, tetap yang gajinya sehari 130 tetap, yang 150 tetap, yang 160 tetap, yang 175 tetap. Kerjaan mereka ini, gaji mereka. Pagi kopi, teh, kue, siang makan sekenyangnya, sore lagi makan lagi, terus begitu saya atur, tetap segitu. Kenapa? Kita berhitungan,
terbatas. Benar nggak? Tapi Allah tidak terbatas. Kata Allah, lu mau bagaimanapun tetap aku berikan sesuai kebutuhan kalian. Bukan terbatas dengan gaji sekian, tidak. Sesuai kebutuhan. Coba. Rezeki dari Allah tidak terbatas. Anda buka An-Nahl ayat 18. An-Nahl ayat 18. Coba Anda buka. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Rezeki yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya rezeki Allah. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa maksud ayat ini? Bu, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat salah, orang yang benar, orang yang berbuat zolim diberikan rezeki. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Walaupun bandel kagak kerja tetap gaji. Gua kasih rezeki ini, nikmat karunia ini. Anda lihat lagi sekarang Ibrahim 34. Bagaimana sifat manusia, sikap manusia dengan rezeki yang banyak. Bagaimana sikap manusia? Anda lihat, luar biasa rahmat Allah. Ini innallaha laghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Anda lihat Ibrahim ayat 34. Bagaimana sikap manusia dengan nikmat Allah. Silakan ke belakang, belakang belum yang baca. Ke belakang, agak di belakang, ngacung yang ketemu. Ibrahim 34, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Innal insanaladzalumun kafar. Anda lihat, sandingkan dengan An-Nahl ayat 18. Awalnya sama. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmatku, nggak bakalan terhitung. Dalam An-Nahl 18 Allah mengatakan, innallaha laghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi sikap kita manusia bagaimana? Dalam Ibrahim 34 Allah menyatakan, wa il ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Innal insana lazalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapanpun tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Mata bisa melihat karena siapa? Mulut bisa ngomong karena siapa? Telinga bisa mendengar. Merasa senang dari mana? Merasa bahagia dari mana? Kalau ada masalah merasa sedih dari mana? Lapar, makan, kenyang karena apa? Karena Allah. Aus, minum karena Allah. Rezeki dari Allah sangat banyak. Ibu bisa duduk, bisa dilipat kaki. Nenek-nenek ngelonjor. Makanya Bu Munir pindah temenan sama Nuni satu geng. Saya juga kalau duduk bareng Bu Munir di sana sebetulnya ngelonjor, tidak masalah. Anda bayangkan, lutut bisa nekuk karena Allah. Nikmat bukan? Anda bayangkan kalau lutut tidak bisa nekuk, bagaimana kita melangkah? Bagaimana naik tangga? Bagaimana turun tangga? Coba. Kadang-kadang nggak terpikir oleh kita. Mata bisa melihat karena Allah. Contoh, saya ada pernah cerita. Saya dulu ngajar di sini nih, di Pulau Pokanah, di Bidan Ida. Itu Pokanah bilang, mama, mata saya deh mah kayak rada burem. Saya pergi ke dokter. Dia takut harus dioperasi.
ternyata kanker mata. Dia berobat ke yang anak kecil yang ada di Bekasi itu, siapa namanya itulah, berobat ke situ, dijampein, angguran makin stadium 3, stadium 4. Dia pergi ke rumah sakit Aini, dulu kan baru adanya rumah sakit Aini di Kuningan. Dioperasi yang sebelah kanan. Kata dokter satu lagi harus dioperasi. Dia takut, pokoknya takut banget dengan operasi. Saya bilang kok biar sehat. Lama-kelamaan kata dia, mama lama-lama mikir jauh. Saya udah mulai ini kan nenek-nenek namanya Bakter menembu Munir. Bu Haji Asura udah nggak ada, makanya sedih banget waktu dia meninggal. Satu geng saya soalnya. Burem. Pas ngaji lagi, mama sekarang mungkin kayak siluet semuanya. Kayak siluet kabur. Belum begitu tua, dia pada saat itu 50-an. Saya bilang, ya Allah po, bukannya ke dokter. Akhirnya nggak bisa jalan dari rumahnya ke masjid. Apa tuh depan rumah Ida. Masya Allah bu, lama-lama mas sekarang jadi warnanya putih. Yang membedakan siang malam hanya putih sama hitam. Tidak kelihatan apapun. Kita bolak-balik nengokin karena dekat tadi masjid. Alhamdulillah Allah berkehendak lebih sayang sama dia meninggal dunia. Maksud saya, kita ini kan mata bisa melihat. Dipakai dong melihat ayat Allah. Pakai dong lihat buku-buku pelajaran agama. Nikmat Allah. Harusnya manusia mensyukuri nikmat Allah. Semua anggota tubuh difungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tapi apa kata Allah dalam Ibrahim 34? Innal insana ladzalumun kafar. Apa artinya bu? Manusia dolim dan kufur nikmat. Apa sih dolim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya di dalam surat Ali Imran 191 Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Maksudnya apa? Punya mata, fungsikan dong melihat yang benar kata Allah. Punya telinga, fungsikan dong mendengar yang benar kata Allah. Punya mulut, fungsikan dong berbicara sesuai kehendak Allah. Saking wajibnya kita, mulut harus benar, disandingkan oleh Rasulullah dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, ngomong yang baik. Kalau lu nggak bisa ngomong baik, mending lu diem. Maaf, kenapa? Mulut anggota tubuh yang paling banyak bekerja. Saya duduk, kaki kerja nggak? Tangan kerja nggak? Enggak. Tapi mulut ngecebrek kayak ngomong. Duduk. Sekarang saya capek tiduran. Pinggang saya, kaki saya diam, tidak bergerak. Tangan saya diam aja di kasur, menikmati karena capek seharian. Mulut bisa ngomong nggak? Bisa ngomongin orang nggak? Kalau udah tiduran. Saya jalan, kaki kerja, tangan kerja, ngelenggang, leher kerja, nengok. Mulut bisa ngomong nggak? Bisa. Mulut ini anggota tubuh yang sangat banyak bekerja. Makanya cara penyimpanannya beda. Mata ngegeletak, kuping bolong, hidung bolong, tangan ngegeletak, kaki ngegeletak, lidah. Saking berbahayanya lidah disimpan di tempat yang sangat aman. Dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Masih aja ngecebrak setan. Bukan kata saya, kata Allah, saya cuma nyampein doang. Coba bu, aneh kan? Diukur dengan keimanan, lu mendingan diem kalau nggak tahu masalahnya. Tapi dengan rahmat karunia Allah, manusia jalan tegak berdiri, otak di atas. Ini rahmat Allah. Kata Allah, kalau lu merasa manusia setiap saat dalam menjalani kehidupan pakai
jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsunya binatang ngerangkang. Makanya otak di atas. Biar kita memikirkan rahmat Allah. Makanya kata Allah, innal insana ladzalumun kafar. Dolim. Mata bisa melihat. Jangan orang jauh deh, di Anda masing-masing. Lihat, nilai, hanya Anda yang tahu. Mata Anda lebih banyak lihat baca Quran, alam yang tersurat yang diciptakan oleh Allah, lebih banyak nonton TV, lebih banyak nonton HP. Jawab dengan jujur. Rahmat Allah, tapi masih aja bisa melihat. Coba kalau Allah kayak kita, lu kalau tidak mempergunakan fungsinya, dicabut nikmatnya. Misalnya gara-gara ini orang banyak jelalatan, lihat yang diperintahkan oleh Allah, apa langsung buta atau tidak? Rahmat Allah. Telinga buat apa? Jawab dengan jujur. Apakah telinga Anda lebih suka mendengarkan ceramah agama, siraman rohani, lantunan Quran, lantunan azan, atau lebih suka dengerin GOSIP? Hah? Ngaji gosip didengerin. Tapi dengan rahmat Allah, apa langsung Allah jadikan kita BOLOT? Tetap masih mendengar. Diharapkan taubatnya. Jujur aja nih ayat. Betapa rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Allah mah nggak baper kayak kita. Nyebelin. Bodoh gua nggak berteman sama lu lagi sebel sih. Allah mah enggak. Sok. Anda punya hati? Bisa berpikir? Jawab dengan jujur. Apakah hati Anda yang bisa berpikir lebih banyak memikirkan kekuasaan Allah atau mikirin kebutuhan pribadi? Tapi masih tetap berpikir. Anda buka Al-A'raf 179, buka 179. Ini rahmat Allah luar biasa. Al-A'raf 179. Pin belakang sana belum baca tuh. Tadi belakang mana? Belakang, ayo belakang, biar semua kenatain. Silakan. Al-A'raf 179. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ تَرَكْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka terdiri dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimanakah? Yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan bahan bakar api neraka 3 kelas. Lihat diri masing-masing, dengerin biar ngerti. Jangankan kita, yang oleh Allah dicanangkan nanti di alam akhirat jadi bahan bakar api neraka. Siapa dia? 1, mereka aku berikan hati. Hati mereka bisa berpikir, tapi tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. Titik. 2, dengerin, jangan-jangan kita. Mereka aku berikan mata, tapi mereka tidak pernah melihat ayatku yang tersurat dalam Al-Quran, yang tersirat di alam dunia. Titik. 3, mereka berikan telinga, tapi telinga yang bisa mendengar, tidak mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. 3 kelompok. Siapa mereka?
Ulaika kal an'am, mereka sama dengan binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka orang bodoh, dungu, rugi. Lihat, jangan-jangan kita, saya bilang, hati dikasih, bisa mikir, tapi kebanyakan mikirin kebutuhan pribadi, nggak mikirin Allah. Itu kata Allah jadi bahan bakar api neraka. Dua, kita yang dikasih mata bisa melihat, harusnya kata Allah melihat kekuasaan Allah, melihat ayat Allah. Tapi maaf, tadi Anda sudah jawab, kebanyakan melihat yang nggak keluar. Ayo HP diliatin, baca Quran 2 jam, boro-boro 2 jam, 2 lembar lah, udah ngembeng air mata. HP sejam, 2 jam, anteng weh, cengar-cengir kayak orang rada-rada. Tuh yang ketawa ngaku. Untung saya sama nenek-nenek, orang yang segenerasi saya, walaupun ada HP dilihatnya paling sehari, tengah malam, jarang-jarang lihat HP. Coba yang muda-muda, ngaji liatin HP gedek tuh. Berapa lama sih lu ngaji? Taruh tuh HP, matiin, taruh di tas. Jadi terganggu kan, jadi nggak konsentrasi. Terus, Bu, kata Allah, mereka sama dengan binatang ternak yang jalannya merangkang, otak abak maluan rata. Kalau orang yang seperti itu, binatang lu, marah apa enggak? Allah yang bilang, bukan gue. Loh. Tuh lihat ayatnya. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina di binatang ternak. Lebih hina kata Allah. Kayak orang ngambil hak orang. Ibu tahu nggak kambing? Rumah tetangga ada rumput, ada tanaman yang hijau royo-royo. Itu kambing tetangga ikut makan. Tahu dosa nggak? Hah? Ayam. Ada orang ngejemur padi punya rumah tetangga. Ayam yang tetangga sebelah sono ngatokin padi. Kata Allah, manusia yang hatinya tidak memikirkan kekuasaan Allah, manusia yang matanya tidak melihat ayat Allah, yang telinganya tidak mendengar ayat Allah, sama sama binatang. Binatang loh, ngambek. Padahal kata Allah, ini binatang lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang goblok, orang bodoh, orang rugi. Allah yang bilang, saya cuma nyampein. Anda nggak terima, lawan ayat. Ini mah ngaji, kue jatah orang lu embat juga, otak lu gimana? Jijai banget, binatang lu ngambek. Berapa harga kue? Orang ada yang berani ngomong, gue doang. Jijai banget gue mah. Dan alis sampai kereng kasih tang eking. Bibir sampai onyoy merah sama kue serakah. Otak lu di mana? Binatang, kata Allah, gua cuma nyampein. Malu gua mah. Yasin apal, tahlil apal, salawatan pinter, pala lu pakai kudungan, ama kue masih la ilaha illallah. Binatang loh, bukan kata gue, kata Allah. Lu nggak terima, lawan ayat, gue cuma nyampein. Ini mah itu rahmat Allah. Tetangga ngomongin, temen ngaji ngomongin, baru dengar dari sono. Katanya saya difitnah, diomongin orang begini-begini. Banyak yang sampai bilang, mama sakit hati saya sama dia. Aduh, saya mah udah mau nanya lagi deh sama dia. Habibul ladzi turja syafa'atuhu